Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Tadi ilustrasi yang diberikan Mas Heri mungkin nanti akan direspon oleh Mas Arief dari BPJS. Melintas dulu ke LSM Bintara ini, sekjennya Bapak atau Mas Khalid Togiri. Temuan-temuan mungkin bisa cerita di lapangan kayak apa sih sebenarnya BPJS atau JKN yang selama ini menjadi program unggulan pemerintah era Jokowi ini. Monggo Mas Khalid. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Faris, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini dan pendengar perkasa yang tercinta. Saya melihatnya ada dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan makro. Kalau kita ngomong bahwa pelayanan publik, kalau hari ini kita bicara kesehatan, salah satunya adalah yaitu ada pendekatan makro dan mikro. Makronya adalah setiap program pemerintah, entah itu kesehatan, sosial dan lain sebagainya, termasuk hari ini pemerintah pusat menggulirkan JKN, itu ada problem yang namanya koordinasi antar sektor itu sangat lemah. Contoh kalau kaitannya JKN misalnya, tentunya tidak Kementerian Kesehatan saja, tetapi ada Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau secara makro birokrasi seperti itu dan itu mungkin juga turun ke bawah, maka ini juga menjadi pendulum problem pelayanan publik. Yang kedua adalah terkait dengan kasuistik ya, mikro ya. Tadi sudah banyak informasi baik dari masyarakat melalui SMS dan temuan-temuan dari yang lain. Saya kira khusus terkait dengan pelayanan kesehatan yang kita bahas malam hari ini ada 3 pendekatan yang tadi Pak Didik mungkin sudah menyampaikan. Pertama yaitu sistem pelayanan kesehatan atau healthcare delivery system. Yang kedua adalah sistem pembayaran dan sistem mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, sistem pelayanan kesehatan ini khususnya di Tulungagung ada beberapa vaskes ya. Saya menemukan laporan dan saya tahu sendiri salah satu puskesmas di Ngantru ya. Sebenarnya intinya sama. Jadi kalau ada orang miskin datang ke puskesmas itu, ini yang terjadi di daerah Ngantru sana. Satu, pelayanannya tidak ada senyum, tidak ramah. Yang paling parah, salah diagnosis dan juga salah obat. Nih, saya sesat dan menyesatkan. Maksudnya gitu ya? Iya, jadi ini real. Karena mungkin ya itu paradigma pelayanan publiknya yang mungkin saya menafsirkan bahwa ini ada trouble. Trouble-nya kalau persoalan ini adalah satu, tidak ada SOP pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. SOP ya? SOP, standar operasional prosedurnya tidak ada. Jadi cuman gini Pak, mohon maaf, monggo Bu sana, monggo Bu, ikut aja kok nggak tahu, gitu. Yang kedua adalah karena tidak ada standar operasional, maka masyarakat itu juga tidak partisipatif. Padahal di amanat undang-undang jaminan kesehatan itu harus partisipatif. Dan kenapa ini terjadi? Itu juga karena juga kurang, nggak tahu apakah saya juga mungkin Pak Didi atau Pak Haji Kasim nanti bisa menjelaskan ke kita bahwa di dalam Perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 42 itu diamanatkan harus ada sistem kendali mutu pelayanan kesehatan, yang itu kemudian diterjemahkan ke Kementerian Kesehatan. Harus ada tim kendali mutu. Tim kendali mutu itu pada wilayah satu pelayanan medis, ya kan, termasuk tadi yang saya katakan. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya perlu disikapi ya, dalam konteks pelayanan publik di bidang kesehatan.
Karena kalau kita menyongsong JKN, hal-hal yang seperti itu tidak terselesaikan, bagaimana mungkin sebagus-bagusnya konsep jaminan kesehatan nasional itu tetap ujung tombaknya implementasinya di bawah. Maka tim kendali mutu ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, sistem pelayanan mutu kesehatan ini harus betul-betul dilaksanakan. Gitu. Siapa di sana? Tentunya nanti bisa dijelaskan Mbak Didi. Tentunya ada ya para tenaga medis dan pemerintah. Pemerintah hari ini pun juga tidak mungkin kurang koordinatif juga, tidak kohesif gitu. Nah, beberapa problem ini seharusnya menjadi berangkat kita untuk melihat prospek JKN ke depan, roadmap-nya 2019. Nah, khusus untuk BPJS, kalau BPJS ini sebagai badan pelaksana JKN, saya kira ini namanya orang sakit itu kan tidak mesti waktunya Pak Nggih. Kadang itu malam, kadang itu harinya bukan hari efektif, Senin sampai Jumat misalnya, tapi Sabtu Minggu. Kenapa call centernya juga nggak ada misalnya, atau tidak 24 jam misalnya, Sabtu Minggu misalnya tutup misalnya. Ini menurut saya kurang memenuhi semangat program JKN itu, saya kira. Ya. Baik, terima kasih Mas Khalid Thohiri menyoroti tentang sistem kendali mutu, kemudian juga kurang koordinasinya lintas sektoral yang terlibat dalam urusan JKN ini. Saya melintas dulu ke Mas Arief, ini menjawab pertanyaan dari ilustrasi yang disampaikan kawan-kawan dari FKDM diwakili Mas Heri Widodo tadi. Jadi si karyawan ini ketika Maret sakit, pada kabar dari perusahaannya sudah didaftarkan mulai Januari. Saat Maret sakit, loh belum pegang kartu nih, gimana nih? Ternyata dia juga tidak bisa melakukan atau mendapatkan haknya begitu. Monggo Mas Arief. Iya. Jadi gini, kami sebetulnya sudah berupaya dengan, artinya kita juga sudah bekerja sama dengan Disnaker Transos untuk mengetahui data-data perusahaan yang ada di wilayah Tulungagung, kemudian juga ke dinas perizinan, kemudian kita mapping, kita matchingkan dengan data yang ada di kita, badan usaha mana yang belum mendaftar ke kita. Nah, dari data yang sudah kita filter tadi, data tersebut kita pisahkan mana yang sudah terdaftar, mana yang belum. Nah, yang belum ini sudah kita kirimkan himbauan. Artinya ada surat himbauan di mana mulai paling akhir di bulan Juni menginjak ke Juli itu harus sudah terdaftar menjadi peserta BPJS karena diamanahkan dalam Perpres 111 di mana pemberi kerja wajib mengikutkan pekerja dan anggota keluarganya ke dalam program JKN. Nah, kalau ilustrasi tadi dari Pak Heri, betul. Itu kalau memang ada kondisi demikian, sampaikan saja nanti ke kami melalui unit pemasaran ataupun melalui saya, perusahaan mana, sehingga nanti akan ada unit kepatuhan yang memberikan, menjembatani kepada perusahaan apa yang menyebabkan dan kendala apa yang membuat apakah kartunya itu kenapa belum diterima oleh si peserta, apakah mungkin sudah didaftarkan tapi di BPJS-nya yang tidak cepat mengantisipasi sehingga mencetakkan kartunya, atau dari pihak sana atau dari pesertanya sendiri yang tidak mengumpulkan data. Nah, ini harus kita telusuri dan kita inventaris. Oke, datanya nanti Mas Heri bisa nyampaikan ke Mas Arief melalui pintu samping begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan, sebenarnya kalau ada kasus seperti ini nih, masyarakat atau pekerja tadi mendapatkan haknya apa enggak? Apa gimana nih Mas? Sebenarnya enggak, karena memang dia tidak bisa menunjukkan kartu identitas tadi. Jadi kartu menjadi penting dalam hal Iya, ini. karena memang identitas dari peserta adalah kartu tersebut. Gitu. Baik, ke Pak
Amir, tadi ada pertanyaan dari masyarakat tentang kriteria orang tak mampu. Ini pertanyaannya begitu singkat tetapi jawabannya mungkin Pak Amir. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab kaitannya dengan kriteria orang yang tidak mampu. Jadi kami berpedoman pada Kepres Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146 2013. Di sini yang diartikan oleh Orang tidak Kepmen mampu. ini orang tidak mampu, fakir miskin atau orang tidak mampu ini ada 11 ya. Jadi beberapa di antara orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi. Artinya berarti paling tidak mereka penghasilannya di bawah UMR. Kemudian yang kedua, mempunyai pengeluaran sebagian besar hanya untuk konsumsi, kebutuhan primer aja, belum untuk kebutuhan yang sekunder, artinya rekreasi, hiburan dan lain sebagainya. HP-nya jadul Ya, orang. HP-nya jadul. Ya. Nggak punya HP gitu. Iya. Tapi ini nanti masih perlu ada catatan ya, tanda kutip, tidak mempunyai atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis. Ya, itu. Kemudian mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai SMP. Kemudian ini dari kondisi rumah semua terbuat dari bahan yang sederhana, jadi mungkin genteng-genteng sederhana, tembok-tembok sederhana, artinya ya mungkin tidak sebagus rumahnya Mas Faris mungkin seperti itu gitu. Ya itu. Kemudian mempunyai penerangan tempat tinggal tanpa listrik meteran, artinya mungkin nyantol dan lain sebagainya, mulus dan lain sebagainya, menyalur ya. Luas tanah kurang dari 8 meter persegi. Jadi itu beberapa kriteria. Ya. Kemudian ini Mas Faris, jadi kaitannya dengan ini kriteria dari kementerian, kaitannya dengan program JKN ini, kriteria ini kita kompilasi dengan kriteria dari BPS. Karena apa? Karena satu-satu data yang dilindungi undang-undang dan memang itu sah adalah hanya dari BPS. Jadi mungkin itu kriteria dari Kementerian Sosial. Jadi nanti kita gabung dengan kriteria dari BPS. Dan nanti yang valid adalah dari BPS itu. Iya, itu. Dijadikan acuan gitu, Mas. Jadi yang dijadikan acuan dari BPS kemudian divalidasi, diverifikasi lagi oleh Dinas Sosial Kabupaten. Iya. Baik, melintas ke Pak Didi Eka atau teman-teman dari Dinas Kesehatan tadi, ada semacam SOP, standar operasional prosedur yang tidak jelas di puskesmas. Nah ini nanti wilayahnya siapa, monggo, apakah Pak Didi atau Ibu Sri atau mungkin Bu Ana, monggo. Ini yang pertama. Yang kedua tadi ada sistem kendali mutu yang sampai hari ini pun juga belum terlihat atau terdengar kiprahnya seperti apa. Monggo Pak Didi Eka. Terima kasih Mas Faris Ramadan dan pendengar perkasa yang berbahagia. Jadi memang kami di Dinas Kesehatan ini selalu berbenah ya kaitannya dengan mutu. Memang kita ingin menerapkan yang namanya total quality management. Di dalamnya ada total quality control dan quality assurance. Ini memang dari waktu ke waktu ini selalu kita dengungkan dan kita berikan hal-hal seperti ini, upgrade ke petugas-petugas kami yang ada di lapangan. Khusus soal mengenai quality assurance, jaminan mutu bagi klien kami ini sangat kami utamakan
dalam hal ini misalnya terkait dengan universal precaution. Jadi terkait dengan universal precaution ini kami harus melaksanakan sesuai dengan standar operatif prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dari organisasi-organisasi profesi terkait. Hal ini akan mencegah terjadinya infeksi nosokomial yang terjadi pada klien kami. Ini akan kami cegah sekali. Jadi jangan sampai klien datang atau pasien datang dengan penyakit diare, pulangnya dia juga membawa penyakit demam berdarah. Karena di puskesmas dia digigit nyamuk yang mengandung virus dengue. Ya. Kemudian berangkat dia dengan penyakit TBC misalnya, pulang dia dengan membawa penyakit yang lain, misalnya diare misalnya, karena mungkin kantinnya tidak sehat dan sebagainya. Ini memang kami cegah kaitannya dengan terjadinya infeksi nosokomial melalui program yang kita sebut dengan universal precaution. Kaitannya dengan SOP, standar operatif prosedur, baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun dari WHO pada penyakit-penyakit tertentu, itu diwajibkan seluruh fasiankes, baik pemerintah maupun swasta, itu memiliki standar operatif prosedur yang sudah ditetapkan. Semua